Udara Jakarta selalu membawa campuran bau asap knalpot, debu jalanan, dan wangi makanan kaki lima yang menggoda. Pagi itu, matahari baru saja menembus sela-sela gedung tinggi ketika Afan mendorong pintu rumah kontrakan kecilnya. Rumah itu terletak di gang sempit daerah Pasar Minggu, berlantai semen yang sudah retak-retak, dengan tembok catnya memudar menjadi warna krem yang kusam. Meski sederhana, disitulah hangatnya rumah selalu menyambutnya setiap kali ia pulang. Afan mengikat tali sepatu motornya yang sudah mulai aus sambil menoleh ke dalam. Dari dapur, suara sendok dan panci bertemu menciptakan dentingan yang akrab di telinganya. "Fan, sarapan dulu nak," panggil ibunya. Bu Ratna, lembut tapi tegas. Perempuan itu sudah beruban di beberapa bagian rambutnya, meski masih tampak gesit. Sejak beberapa bulan terakhir ia sering mengeluh pusing, namun tetap memaksakan diri menyiapkan sarapan. Afan tahu ibunya tak suka dianggap lemah. "Iya bu, sebentar lagi berangkat, pesanan pagi biasanya rame," jawab Afan sambil menepuk-nepuk jaket hijau yang menjadi identitasnya sebagai pengemudi ojek online. Jaket itu sudah lama, bagian pergelangan lengannya sedikit terkelupas, tapi wangi deterjen yang pekat menunjukkan betapa ia merawatnya. Ayahnya, Pak Ahmad, duduk di kursi kayu dekat jendela, membaca koran yang dilipat-lipat. Mata tuanya kadang menatap Afan dengan kebanggaan yang disembunyikan di balik nada suara yang sederhana. "Hati-hati di jalan, jangan ngebut," katanya tanpa menurunkan koran. Afan hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Adik kecilnya, Nisa, baru kelas 3 SMP, muncul dari kamar sambil mengikat rambut. "Bang, nanti pulang bawa bakso ya?" Pintanya sambil meringis manja. Afan terkekeh, menepuk pelan kepala adiknya. "Lihat nanti." "Kalau rezeki abang lancar," jawabnya. Setelah sarapan sederhana, nasi uduk dengan tempe goreng, Afan menyalakan motor bebek tuanya. Suara mesin serak namun tetap bertenaga. Ia melirik jam di ponsel. Sermetigu, saat yang tepat memulai hari. Jakarta sudah mulai padat, dan aplikasi ojek online biasanya ramai pesanan di jam-jam seperti ini. Gang rumahnya sempit, hanya cukup dilalui satu motor. Di kiri kanan, deretan rumah kontrakan berjejer rapat. Tetangga-tetangga sudah akrab, saling sapa setiap kali berpapasan. "Pagi, Fan. Semangat cari rezeki," sapa Pak Darto, tukang tambal ban. Sambil mengepulkan asap rokok, Afan membalas dengan lambaian tangan dan senyum ramah. Ia memang terkenal sopan di kampung kecil itu. Begitu keluar ke jalan utama, arus kendaraan sudah seperti sungai deras. Bus kota, mobil pribadi, dan motor berlomba mencari celah. Afan menarik napas panjang, lalu mulai menyalakan aplikasi. Dalam hitungan detik, ponselnya bergetar. Pesanan pertama, seorang pegawai kantoran di Tebet meminta antar ke Sudirman. Perjalanan pertama selalu menentukan mood hari itu. Ia melaju lincah di antara kendaraan, menyalip dengan perhitungan cermat. Matahari memantul di kaca gedung-gedung, membuat bayangan berkilau di aspal. Sesekali ia berhenti di lampu merah, menatap lalu lintas dan hiruk-pikuk orang-orang. Dalam hatinya, ia merasa menjadi bagian dari denyut nadi kota ini. Meski hanya seorang pengendara ojek online, ia tahu pekerjaannya penting. Setelah mengantar penumpang, ia mendapat tip kecil dan ucapan terima kasih. Senyum kecil itu sudah cukup membuat semangatnya terisi kembali. Di sela waktu kosong, ia menyempatkan diri membeli air mineral di warung kecil. Pemilik warung, Bu Siti, mengenalnya baik. "Rezeki lancar, Fan?" Tanyanya. "Alhamdulillah, Bu." "Semoga terus begitu," jawab Afan sambil menyerahkan uang receh. Menjelang siang, matahari menyengat Jakarta seperti tungku raksasa. Afan menepi di bawah pohon besar dekat stasiun, bergabung dengan beberapa teman driver lain. Ada Jody, sahabatnya sejak lama. Mereka bercanda tentang penumpang unik, tarif yang sering diutak-atik, dan rencana menabung untuk membeli motor baru. Afan diam-diam memang menabung, bukan untuk gaya, tetapi agar motor tuanya bisa pensiun dan ia lebih aman di jalan. "Fan, lo rajin banget sih, gue aja udah mau nyerah," kata Jody sambil meneguk es teh. Afan tertawa. "Kita kerja begini ya harus rajin, Di. Keluarga nunggu di rumah." Kata-kata itu diucapkan ringan tapi mengandung tekad yang dalam. Menjelang sore, ia melanjutkan perjalanan. Beberapa kali hujan turun rintik-rintik, membuat jalanan licin. Afan selalu berhati-hati, mengingat pesan ayahnya dalam pikirannya. Wajah ibunya yang lemah dan Nisa yang ceria menjadi alasan untuk tetap fokus. Ia tak ingin ada kejadian yang membuat mereka khawatir. Saat matahari condong ke barat, langit Jakarta berubah oranye keemasan. Afan memutuskan menyelesaikan pesanan terakhir sebelum pulang.
Ia mengantarkan sepasang suami istri tua ke pasar tradisional, lalu mendapat ucapan terima kasih tulus yang membuatnya merasa semua lelahnya terbayar. Malam itu ketika ia memarkir motor di halaman kontrakan, aroma masakan ibu langsung menyambut. Nisa berlari kecil menghampiri, "Bang, jadi bawa bakso?" Afan tertawa, mengeluarkan plastik berisi 2 porsi. Senyum adiknya yang lebar seolah menyalakan seluruh ruangan. Setelah makan malam, keluarga kecil itu berbincang santai. Ayahnya menceritakan berita politik yang memanas, isu demo besar yang akan digelar pekan depan. Ibunya mengerutkan dahi, khawatir. "Jangan mendekat ke sana kalau ada keributan." "Ya," pesannya. Afan mengangguk. Meski dalam hati ia berpikir bahwa pekerjaannya tak bisa memilih rute sesuka hati. Malam semakin larut. Dari jendela kamar kecilnya, Afan menatap lampu kota yang berkelip-kelip. Ia memikirkan tabungan yang semakin mendekati target, rencana memperbaiki rumah kontrakan agar ibunya lebih nyaman, dan mungkin suatu hari bisa membuka usaha sendiri. Di balik kelelahan, hatinya penuh harapan. Jakarta mungkin keras, penuh kebisingan dan bahaya yang mengintai. Namun bagi Afan, setiap deru mesin motor dan jalan panjang yang ia lalui adalah doa yang terus ia bisikkan. Untuk keluarga, untuk masa depan, dan untuk kehidupan yang ia jalani dengan penuh kesabaran. Malam itu ia tertidur dengan pikiran sederhana. Besok akan menjadi hari yang sama, dengan jalan yang sama, dan semoga rezeki yang sama pula. Ia tidak tahu bahwa takdir sudah menulis cerita lain, menunggu di tikungan waktu yang tak bisa ia hindari. Besok paginya, seperti malam sebelumnya yang ditutup dengan mimpi singkat dan lelap, Afan bangun ketika langit Jakarta masih berwarna abu-abu. Pikirannya masih dipenuhi semangat sederhana. Besok akan menjadi hari yang sama, dengan jalan yang sama, dan semoga rezeki yang sama pula. Begitu ia menutup mata semalam, dan memang begitu terjaga, ritme kehidupannya terasa seperti melanjutkan kalimat terakhir itu, seolah malam hanya jeda kecil dalam perjalanan panjang yang berulang. Ia menggeliat perlahan, mendengar bunyi ayam tetangga yang saling bersahut. Di dapur, aroma bawang goreng dan kopi hitam menandakan ibunya sudah bangun. Afan tersenyum tipis. Sudah jadi kebiasaan Bu Ratna untuk bangun sebelum subuh meski belakangan sering mengeluh pusing. Ia duduk di pinggir ranjang, merasakan hawa dingin lantai semen pada telapak kaki, lalu menengok ke sudut kamar, ke arah kaleng cat bekas yang dijadikan celengan. Di sanalah ia menaruh sebagian hasil jerih payahnya setiap malam. Suara koin dan lipatan uang receh yang saling menimpa ketika ia menggoyangkan kaleng itu memberi kepuasan tersendiri. Sedikit demi sedikit, mimpinya untuk membeli motor baru semakin dekat. "Pan, sudah bangun?" Suara ibunya terdengar lembut. Afan keluar dari kamar menyapa dengan senyum. "Iya Bu, pagi ini masak apa?" Harumnya sampai kamar, "Sayur bening saja. Kamu sarapan yang banyak. Kemarin pulang malam, pasti capek." Bu Ratna menatap putranya dengan sorot mata yang menyembunyikan kekhawatiran. Garis-garis halus di wajahnya semakin terlihat ketika ia tersenyum. Pak Ahmad baru saja selesai sholat subuh, duduk di kursi bambu sambil melipat sajadah. "Jangan lupa, Van, kalau bawa motor jangan ngebut. Jalanan sekarang makin aneh, banyak sopir ugal-ugalan." Pesannya seperti biasa. Afan mengangguk sambil mengunyah sarapan sederhana. Nasi hangat, sayur bening bayam, dan tempe goreng. Nisa, yang masih setengah mengantuk, ikut duduk di meja makan. "Bang, nanti pulang bawa roti coklat. Ya, teman-teman sekolah lagi doyan banget," katanya sambil menyandarkan kepala di lengan. "Kalau rezeki abang lancar bisalah," jawab Afan sambil mencolek hidung adiknya. Canda kecil itu menjadi kebiasaan pagi mereka. Pengikat yang membuat rumah kontrakan kecil itu terasa seperti istana hangat meski catnya mengelupas dan plafonnya mulai menua. Jam menunjukkan pukul 6 lewat sedikit ketika Afan menyalakan motor tuanya. Mesin yang serak itu seolah protes setiap kali dinyalakan, tapi masih setia menemani. Ia melaju keluar gang, menyapa Pak Darto yang sudah membuka lapak tambal ban. "Pagi, Van. Semoga ramai pesanan," teriak Pak Darto. "Pagi, Pak. Semoga dagangan lancar juga," saut Afan. Pertukaran sapaan sederhana itu membuat jalan sempit di gang kecil seakan penuh energi pagi. Begitu tiba di jalan raya, hiruk-pikuk Jakarta menyambut seperti biasa. Deru bus kota, suara klakson yang bersahutan, dan aroma campuran bensin serta gorengan dari pedagang kaki lima. Afan menyalakan aplikasi di ponselnya. Dalam beberapa detik, getaran pertama datang, pesanan ke daerah Setiabudi. Ia mengangguk kecil, awal yang baik. Penumpang pertamanya seorang pegawai kantoran wanita.
rapi dengan blazer biru tua. Pagi, Mas yang sapanya singkat ketika naik, Afan membalas ramah, memulai percakapan ringan tentang cuaca. Perjalanan berlangsung lancar. Di akhir perjalanan, perempuan itu memberikan tip tambahan dan senyum hangat. Afan merasa hari ini akan berjalan baik. Penumpang pertamanya seorang pegawai kantoran wanita, rapi dengan blazer biru tua. Pagi, Mas sapanya singkat ketika naik. Afan membalas ramah, memulai percakapan ringan tentang cuaca. Perjalanan berlangsung lancar. Di akhir perjalanan, perempuan itu memberikan tip tambahan dan senyum hangat. Afan merasa hari ini akan berjalan baik. Tak lama, pesanan berikutnya muncul. Seorang mahasiswa yang hendak ke kampus di Salemba. Mahasiswa itu bercerita panjang lebar tentang skripsinya yang membuat pusing. Afan mendengarkan sambil sesekali memberi komentar singkat. Baginya setiap penumpang membawa cerita sendiri, seolah ia mengumpulkan potongan hidup orang-orang di kota besar. Menjelang siang, panas Jakarta mulai menekan. Afan menepi di bawah pohon besar dekat stasiun untuk beristirahat. Di sanalah ia bertemu Jody, sahabat sesama driver. "Fan lo gila rajinnya, gue aja udah malas gerak," canda Jody sambil meneguk es teh dari botol plastik. Afan tertawa. "Kita cari rezeki buat keluarga. Lo juga jangan malas, target gue bulan ini harus nambah tabungan." Jody menggeleng sambil tersenyum. "Motor lo itu udah kayak pahlawan, Fan, kapan ganti?" "Makanya rajin kerja biar bisa ganti," jawab Afan ringan. Meski di balik kata-kata itu tersimpan tekad yang sungguh-sungguh. Setelah istirahat, Afan kembali menjemput penumpang. Seorang ibu muda dengan balita. Lalu seorang eksekutif muda yang sibuk menerima telepon sepanjang perjalanan. Semua perjalanan memberi kesan berbeda. Menambah daftar kisah kecil yang ia bawa pulang setiap hari. Sore menjelang, awan gelap menggantung. Hujan rintik-rintik mulai turun, membuat aspal licin. Afan menurunkan kecepatan. Teringat pesan ayahnya. Beberapa kali ia menolak pesanan jarak jauh karena khawatir kondisi jalan. Di sela jeda hujan, ia kembali bertemu Jody di warung kopi. Mereka berbicara tentang rencana jangka panjang. Jody bermimpi membuka bengkel kecil, sementara Afan bercerita tentang motor baru yang ingin ia beli dan harapan memperbaiki rumah kontrakan agar ibunya lebih nyaman. "Mungkin kalau motor baru udah kebeli, gue bisa nabung buat renovasi rumah," katanya sambil menatap hujan. "Lo anak berbakti, Van. Semoga cepat kesampaian," balas Jody tulus. Malam turun perlahan. Afan memutuskan menyelesaikan pesanan terakhir. Seorang karyawan yang pulang larut ke kawasan Manggarai. Perjalanan sepi, hanya lampu jalan dan pantulan air hujan yang menemani. Ida merasakan kelelahan merayap tetapi juga kepuasan dalam dada. Ketika akhirnya memarkir motor di halaman kontrakan, jam menunjukkan hampir pukul 10 malam. Nisa menyambut di pintu dengan wajah gembira. "Bang, roti coklatnya mana?" tanyanya setengah berteriak. Afan tertawa, mengeluarkan plastik berisi roti hangat yang ia sempat beli di minimarket. Sorot mata Nisa seolah menghapus semua penat. Di meja makan, Bu Ratna tampak pucat. "Kepala ibu agak berat," katanya pelan. Afan langsung duduk di sampingnya, memijat lembut pundaknya. "Ibu istirahat, jangan kebanyakan kerja. Besok Afan beli vitamin." Wajah ibunya melunak, rasa sayang dan cemas bercampur dalam tatapan mereka. Pak Ahmad menatap dari kursi dengan ekspresi campuran bangga dan khawatir. "Kamu jangan terlalu capek juga, Van. Jakarta makin ramai. Hati-hati." Malam itu mereka makan malam sederhana. Sup ayam dan nasi hangat. Obrolan ringan mengalir. Dari cerita Nisa tentang sekolah hingga gurauan Jody yang menelpon untuk mengabarkan rencana kumpul besok, Afan menyimpan uang hasil hari itu. Menambahkannya ke dalam kaleng celengan dengan hati-hati. Suara koin yang jatuh menjadi musik kecil yang menenangkan. Ketika Afan akhirnya berbaring di kamar, tubuhnya lelah tetapi pikirannya damai. Hari ini memang seperti hari-hari sebelumnya, penuh penumpang, tawa kecil dan rutinitas yang berulang. Ia menatap langit-langit kamar, membayangkan motor baru berwarna hitam mengilap yang suatu hari akan ia kendarai. Di luar, suara hujan kembali turun perlahan, menimpa genting rumah kontrakan seperti alunan lagu penutup. Bagi Afan, hari yang terus berulang ini bukanlah kebosanan, melainkan bukti bahwa ia masih diberi kesempatan bekerja, menjaga keluarga dan menabung mimpi. Tanpa ia sadari, waktu terus berjalan menuntun ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah tikungan nasib yang diam-diam semakin dekat. Tanpa ia sadari, waktu terus berjalan menuntun ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah tikungan nasib yang diam-diam semakin dekat,
Kalimat itu berulang di benak Afan ketika ia terbangun esok pagi, seolah menjadi bisikan dari mimpi yang tak ia ingat detailnya. Udara Jakarta masih lembab sisa hujan semalam. Aroma tanah basah bercampur dengan bau knalpot motor para tetangga yang sudah mulai menghidupkan mesin. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semangat untuk memulai hari, tanpa tahu bahwa hari-hari berikutnya akan membawa perubahan yang tak terbayangkan. Di dapur, Bu Ratna sedang menyiapkan sarapan dengan gerakan sedikit lamban. Wajahnya terlihat pucat. "Ibu masih pusing?" tanya Afan lembut sambil memegang bahu ibunya. "Masih sedikit, Nak, tapi ibu bisa kok masak. Kamu jangan khawatir," jawabnya dengan senyum menenangkan. Afan menahan rasa khawatir itu dalam hati. Ia tahu kondisi ibunya tidak sepenuhnya baik, namun mereka tak punya banyak pilihan. Uang tabungan yang perlahan terkumpul masih ia jaga untuk rencana membeli motor baru. Bukan hanya karena keinginan pribadi, tapi demi keselamatan kerja yang lebih baik. Sambil sarapan, televisi di ruang tamu menyiarkan berita pagi. Suara penyiar yang tegas menarik perhatian mereka. Situasi politik memanas menjelang aksi besar-besaran yang direncanakan di sekitar gedung DPR MPR minggu depan. Ribuan massa dari berbagai organisasi disebut akan turun ke jalan menuntut kebijakan baru. Pak Ahmad menghela napas panjang. Demo lagi, semoga nggak ricuh, tahun lalu juga gitu. Sampai polisi dan massa bentrok, gumamnya. Nisa yang masih mengenakan seragam sekolah menatap layar dengan dahi berkerut. "Bang, nanti jangan kesana ya, bahaya," katanya polos. Afan hanya tersenyum tipisnya. "Tenang dek, abang kerja aja. Nggak ikut demo." Namun di dalam hati, ia paham pekerjaannya sebagai ojek online tak bisa memprediksi rute. Jika ada pesanan ke arah Senayan atau sekitarnya, ia tak bisa serta-merta menolak bila ingin mengejar target tabungan. Pagi itu ketika ia keluar dari gang, udara terasa berbeda. Jalanan sudah lebih ramai dari biasanya, dan di beberapa titik, ia melihat pos polisi dadakan. Beberapa petugas tampak berdiri dengan wajah serius, memantau arus lalu lintas. Jakarta memang tak pernah benar-benar tenang, tetapi ada ketegangan yang halus, seperti udara yang menunggu badai. Pesanan pertama mengarah ke Kuningan. Penumpangnya, seorang pegawai bank, langsung membuka obrolan soal berita demo. "Mas, katanya nanti bakal macet total loh di sekitar DPR. Teman saya udah rencanain kerja dari rumah." Afan mengangguk sopan sambil menyalip mobil-mobil yang padat. "Iya Bu, saya juga dengar, semoga aman-aman aja." Di balik kata-kata singkat itu, ia merasakan sedikit kegelisahan. Siang menjelang, panas matahari terasa menempel di kulit. Afan bertemu Jody di warung kopi langganan dekat stasiun. Jody menatap ponselnya dengan dahi mengernyit. "Van, lo lihat grup driver? Banyak yang nyaranin libur pas demo nanti. Katanya bakal kacau. Gue sih mikir cuti aja sehari." Afan menyeruput kopi hitamnya, lalu menggeleng pelan. "Kalau gue libur, target tabungan molor di kita kan kerja harian, nggak gaji bulanan." Jody menghela napas. "Iya sih, tapi kalau jalanan chaos, orderan juga bahaya. Gue nggak mau motor gue kenapa-kenapa." Percakapan mereka terputus sejenak ketika rombongan motor polisi lewat di depan warung. Sirenenya meraung singkat. Beberapa orang di warung saling pandang, lalu kembali menunduk ke ponsel masing-masing. Ketegangan terasa seperti kabut tipis, hadir tapi sulit dijelaskan. Sepanjang hari, Afan merasakan perubahan kecil yang makin nyata. Di beberapa persimpangan, barikade besi sudah disiapkan, truk polisi berwarna biru tua parkir di pinggir jalan, dan para petugas berbaju loreng hitam berpatroli dengan wajah tanpa ekspresi. Di media sosial, foto-foto massa yang sedang berkumpul untuk persiapan demo mulai beredar. Menjelang sore, pesanan mengarah ke Tanah Abang. Penumpangnya seorang pedagang kain yang terus-menerus berbicara tentang kenaikan harga dan ketidakpuasan terhadap pemerintah. "Besok lusa saya sama teman-teman mau turun ke jalan. Kita harus tunjukkan suara rakyat," katanya penuh semangat. Afan hanya merespon singkat, berusaha fokus pada lalu lintas yang semakin padat. Hujan tiba-tiba turun, membuat suasana semakin kacau. Jalanan licin, klakson bersahut-sahutan. Di kejauhan, Afan melihat beberapa spanduk besar bertuliskan seruan aksi yang berkibar di tiang lampu. Orang-orang berdiri di pinggir jalan membagikan selebaran. Ia menolak brosur yang disodorkan, hanya mengangguk sopan sebelum melaju lagi. Ketika malam turun, langit Jakarta dipenuhi lampu-lampu jalan dan kilatan lampu kendaraan. Namun di balik keramaian itu, Afan merasakan sesuatu yang sulit ia beri nama. Seperti tekanan udara sebelum hujan deras, hanya saja ini terasa lebih pekat. Di setiap sudut kota yang ia lewati, bayangan aparat spanduk aksi,
dan bisik-bisik warga menciptakan semacam ketegangan yang tak kasat mata. Sesampainya di rumah, Bu Ratna langsung menyambut dengan tatapan cemas. "Van, tadi ibu dengar berita. Katanya besok dan lusa makin ramai. Kamu hati-hati ya. Kalau bisa jangan ke daerah Senayan." "Iya bu." "Afan hati-hati kok," jawabnya sambil menaruh helm di rak. Ia berusaha menenangkan ibunya. Meski dalam hati ia tahu pesanannya kadang tak bisa ditebak, malam itu, keluarga kecil mereka makan dengan percakapan yang penuh kekhawatiran. Pak Ahmad menatap televisi yang menayangkan cuplikan masa berlatih orasi. "Semoga semua baik-baik saja," ucapnya lirih. Afan duduk di kamar setelah semuanya tertidur, menatap peta pesanan di aplikasi. Titik-titik pesanan malam itu terlihat berkerumun menjauh dari kawasan Senayan, seolah para pengguna sudah menghindari daerah panas itu. Ia menyandarkan punggung ke dinding, mendengarkan suara kota di luar, deru motor, gelegar truk, dan sesekali suara siren. Hari yang panjang itu menutup dengan rasa gelisah yang tak biasa. Jakarta, yang selalu bising dan padat, kini memendam sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas. Ada gejolak yang menunggu pecah, seperti ombak yang menahan diri sebelum menghantam pantai. Afan menatap langit-langit kamar, merasakan ketegangan yang menular melalui udara. Esok hari mungkin akan sama seperti biasa, menjemput dan mengantar penumpang. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu kota ini sedang menahan napas, menunggu ledakan yang entah kapan datang. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu kota ini sedang menahan napas, menunggu ledakan yang entah kapan datang. Pikiran itu terus menggema ketika fajar menyingsing pada tanggal 30 Agustus 2025, seolah Jakarta sendiri berbisik di telinganya. Afan membuka mata dengan rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Udara pagi yang biasanya membawa kesejukan terasa berat, seperti selimut lembab yang menekan dada. Ia menatap langit-langit kamar yang sudah mulai menguning dimakan usia. Dari jendela kecil, cahaya matahari menembus tirai tipis, menyorot debu yang menari pelan. Di luar, suara knalpot motor tetangga terdengar lebih nyaring dari biasanya. Seakan setiap bunyi menjadi pertanda, Afan menepis pikiran aneh itu, mencoba menenangkan diri. Hari ini cuma hari kerja biasa, batinnya di dapur. Bu Ratna tengah menyiapkan sarapan. Wajahnya tampak lebih pucat dari kemarin, namun tetap berusaha tersenyum. "Sarapan yang banyak ya, Van. Hari ini ibu nggak enak badan," ucapnya lirih. "Ibu istirahat saja. Nanti biar Afan yang belanja kebutuhan sore," jawabnya sambil menatap penuh perhatian. Ia bisa merasakan kekhawatiran ibunya yang diam-diam menebal sejak berita demo merebak. Pak Ahmad duduk di kursi kayu, menatap televisi yang menyiarkan siaran langsung dari kawasan DPR MPR. Di layar massa sudah mulai berkumpul meski jam masih pagi. Spanduk besar berkibar, suara orator terdengar lantang meski teredam mikrofon. "Hari ini pasti macet total," gumamnya. Afan menelan nasi uduk hangat sambil memperhatikan berita. Di balik semangat para demonstran, ia merasakan semacam arus listrik yang menegangkan, namun target tabungannya terus terngiang di kepala. Motor baru, rumah yang sedikit lebih nyaman. Setiap hari ia menunda, impiannya semakin jauh. "Bang, hati-hati." "Ya," kata Nisa sebelum berangkat sekolah. Tatapannya polos tapi penuh cemas. "Jangan dekat-dekat gedung DPR, please." Afan mengangguk sambil mengacak rambut adiknya. "Abang cuma kerja kok, tenang aja." Pukul 8, ia menyalakan mesin motor yang batuk-batuk sebelum hidup. Langit mulai diselimuti awan tipis, tapi hawa panas tetap menekan. Di jalan, suasana sudah jauh berbeda dari hari-hari sebelumnya. Polisi lalu lintas berjaga di banyak titik, truk barikade terparkir rapi, dan spanduk peringatan bertebaran. Pesanan pertama menuju Cikini, lalu beberapa pesanan lain membawanya berputar di sekitar pusat kota. Sepanjang perjalanan, ia melihat kerumunan massa di berbagai sudut, suara toa, nyanyian yel-yel, dan derap langkah demonstran menjadi latar yang tak bisa diabaikan. Menjelang sore, awan gelap menumpuk di langit Jakarta. Udara menjadi pengap. Afan memutuskan untuk beristirahat di warung kopi dekat stasiun, tempat biasa ia dan Jody bertemu. Jody sudah menunggu, wajahnya tegang. "Van, gila. Lo lihat berita? Katanya malam ini puncak aksi." "Gue sih mau cabut pulang, males ambil orderan dekat Senayan," kata Jody cepat. Suaranya seperti bisikan terburu-buru. Afan menyesap kopi hitam, merasakan pahitnya di lidah. "Iya gue lihat, tapi gue masih butuh nambah target hari ini. Kalau ada pesanan ke arah sana, gue pikir-pikir aja." "Lo edan," balas Jody, menatap tajam. "Lo tahu sendiri aparat bisa brutal kalau ricuh.
Jangan ambil resiko, Van. Afan hanya mengangkat bahu. Baginya, setiap rupiah berarti. Malam mulai turun, langit berubah pekat. Lampu jalan memantul di genangan air sisa hujan sore tadi. Afan memutuskan mengambil satu pesanan terakhir sebelum pulang. Notifikasi di ponsel berbunyi. Pesanan makanan. Titik antar di daerah seberang gedung DPR MPR. Ia menatap layar beberapa detik, jantungnya berdebar. Jaraknya hanya 3 km dari posisinya sekarang. Tarifnya lumayan besar, ia menghela napas. Menyalakan mesin motor. Cepat saja antar lalu pulang, pikirnya. Rute menuju titik itu terasa seperti memasuki dimensi lain. Semakin dekat ke Senayan, jalanan semakin padat dan riuh. Ribuan orang memenuhi trotoar membawa spanduk dan poster. Suara teriakan dan tabuhan drum bercampur menjadi gemuruh yang memekakkan telinga. Polisi berbaris di sepanjang jalan. Tameng dan helm pelindung berkilat di bawah lampu jalan. Afan melambatkan laju motor. Asap dari flare dan kembang api buatan massa membuat udara penuh kabut merah. Matanya perih, tenggorokannya kering. Ia berusaha fokus, menembus kerumunan yang tak henti bergerak. Tiba-tiba dari arah belakang, suara berat mesin besar mengaum. Sebuah kendaraan taktis Barakuda muncul dengan lampu strobo menyala. Bergerak cepat menembus kerumunan. Orang-orang berteriak, sebagian berlari ke pinggir jalan. Afan menoleh sekilas, kaget oleh kilatan lampu biru yang menyilaukan. Semuanya terjadi dalam hitungan detik. Klakson panjang, teriakan panik, dan sorotan lampu menyilaukan membuat pandangan Afan buyar. Ia mencoba memutar stang motor ke kiri, tapi arus massa membuatnya kehilangan keseimbangan. Benturan keras terdengar seperti petir memecah langit. Badannya terpental, suara tulang dan logam bercampur jadi satu. Dunia seakan melambat. Lampu jalan berubah menjadi garis-garis cahaya panjang. Ia merasakan dingin yang aneh menjalar dari ujung jari ke seluruh tubuh. Lalu gelap menelan segalanya. Orang-orang berkerumun. Jeritan bercampur sirena. Seorang pedagang kaki lima berusaha mendekat, tapi dihalangi aparat. Ada yang tertabrak. "Tolong panggil ambulans," teriak seseorang di tengah kekacauan. Ambulans datang dengan suara melengking, membelah kerumunan. Petugas medis mengangkat tubuh Afan yang tak bergerak. Wajahnya pucat dengan bercak darah di pelipis. Sirene kembali meraung saat kendaraan itu melesat menuju rumah sakit terdekat, meninggalkan sisa kerumunan yang masih berteriak-teriak. Di dalam ambulans, detak jantung mesin monitor berbunyi tak teratur. Petugas medis menekan dada Afan berulang kali, berusaha memanggilnya kembali ke dunia. Namun tatapan kosong di balik kelopak yang setengah tertutup seolah menjawab bahwa perjalanan panjangnya di jalanan Jakarta telah mencapai ujung. Langit malam Jakarta dipenuhi lampu strobo merah dan biru. Menari di antara bayangan gedung tinggi, suara sirin berpadu dengan teriakan massa yang masih menolak bubar. Malam 30 Agustus 2025 menjadi saksi bisu ketika roda nasib menggiling tanpa ampun, meninggalkan jejak darah di aspal basah, dan awal dari kisah yang tak akan berakhir hanya di dunia ini. Malam 30 Agustus 2025 masih basah oleh sisa hujan ketika siren ambulans meraung, meninggalkan jejak lampu merah biru yang menari di gedung-gedung tinggi. Malam itu menjadi saksi bisu ketika roda nasib menggiling tanpa ampun, meninggalkan jejak darah di aspal basah, dan awal dari kisah yang tak akan berakhir hanya di dunia ini. Dari kegelapan jalanan yang riuh, ambulans melaju menembus kota, membawa tubuh Afan yang dingin, seakan berpacu dengan sesuatu yang lebih besar daripada waktu. Di ruang gawat darurat Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, denting logam dan suara langkah tergesa menyambut kedatangan Tandu. Petugas medis langsung mengambil alih. Tubuh Afan dipindahkan ke ranjang perawatan dengan gerakan cepat. Lampu neon putih menyilaukan memantul di wajahnya yang pucat. Bercak darah masih menempel di pelipis dan jaket hijau tuanya. Seorang dokter muda memeriksa nadi, lalu menoleh pada perawat. Tekanan darah turun drastis. "Persiapkan transfusi," katanya tegas, meski nada suaranya mengandung nada putus asa yang samar. Di sudut lain kota, telepon rumah kontrakan keluarga Afan berdering nyaring memecah keheningan. Pak Ahmad yang tengah menatap layar televisi kosong terlonjak kaget. Ia meraih gagang telepon dengan tangan gemetar. "Halo?" Suaranya serak, "Pak Ahmad. Ini dari pihak rumah sakit. Putra Bapak, Afan, mengalami kecelakaan. Mohon segera ke RSCM." Kata-kata itu menghantam seperti palu. Pak Ahmad membeku, lalu memanggil istrinya yang baru saja keluar dari kamar mandi. Bu Ratna menatap suaminya yang pucat pasi. Detik kemudian tubuhnya limbung hampir jatuh. "Afan, kenapa?" bisiknya sebelum matanya berkunang-kunang. Nisa yang masih mengenakan seragam tidur langsung berlari ke ruang tamu.
Matanya membesar. "Ibu, kenapa? Abang kenapa?" Tangisnya pecah, sementara Pak Ahmad berusaha menenangkan mereka sembari menahan gejolak yang menghantam dadanya. Perjalanan menuju rumah sakit terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Jalanan masih dipenuhi sisa massa demo dan barikade polisi, membuat mobil tetangga yang mengantar mereka harus memutar. Lampu jalan menyorot wajah Bu Ratna yang pucat dan basah air mata. Nisa terisak dalam pelukan ibunya. Sesampainya di rumah sakit, mereka disambut aroma antiseptik yang menusuk. Seorang perawat muda menunduk, memandu mereka menuju ruang gawat darurat. Pak Ahmad menggenggam tangan istrinya erat-erat, seolah kekuatan bisa menahan waktu. Namun pintu ruang darurat terbuka, dan seorang dokter keluar dengan raut wajah yang sudah memberi jawaban. "Kami sudah berusaha semaksimal mungkin," katanya pelan. "Maaf Pak, Bu, putra Bapak dan Ibu tidak tertolong." Suara Bu Ratna pecah menjadi jeritan yang memantul di dinding koridor. Ia ambruk seketika, pingsan di pelukan perawat. Pak Ahmad berdiri kaku, seperti disambar petir. Dunia mendadak redup. Suara tangis Nisa menjadi gema jauh yang sulit ditangkap. Beberapa jam berikutnya terasa kabur. Pak Ahmad menandatangani dokumen yang tak benar-benar ia baca. Tubuh Afan dibersihkan, wajahnya ditutup kain putih. Ketika Bu Ratna siuman, ia hanya bisa menatap putranya dengan tatapan kosong, air mata tak henti mengalir. "Van, pulang nak, ibu di sini," bisiknya berulang-ulang. Kabar duka menyebar cepat. Jody, sahabat sesama driver, datang tergesa dengan mata merah. "Van, kenapa bisa gini, Van?" Suaranya parau. Ia menatap sahabat yang kini terbujur kaku. Kenangan obrolan sore tadi di warung kopi berkelebat di kepalanya. Keesokan paginya, kontrakan kecil keluarga Afan penuh sesak. Tetangga berdatangan, menyalami Pak Ahmad dan Bu Ratna, menyampaikan duka. Wangi bunga melati bercampur bau dupa dan kopi panas. Para driver ojek online berkumpul di halaman. Sebagian mengatur kotak donasi, sebagian lain menenangkan Nisa yang terus menangis. Proses pemakaman berlangsung di tengah cuaca Jakarta yang mendung berat. Langit seolah menahan hujan, menunggu prosesi usai. Ratusan orang mengiringi jenazah Afan ke pemakaman umum dekat rumah. Doa mengalun, tapi rasa kehilangan begitu pekat hingga menyesakkan dada setiap yang hadir. Pak Ahmad berdiri di samping liang lahat, memegang bahu istrinya yang hampir tak sanggup berdiri. Tanah merah perlahan menutup peti sederhana. Setiap sekop tanah terdengar seperti detak jam yang menghancurkan harapan. Setelah tahlil selesai, beberapa rekan driver mendekati keluarga. Jody meletakkan amplop berisi uang hasil penggalangan dana. "Pak, Bu, ini sedikit dari kami, semoga bisa meringankan," ucapnya dengan mata berkaca. Pak Ahmad hanya bisa mengangguk. Bibirnya kaku menahan emosi. Namun di balik belasungkawa muncul bisik-bisik, siapa yang bertanggung jawab? Beberapa tetangga menceritakan versi mereka. Ada yang melihat kendaraan taktis melaju ugal-ugalan. Ada yang bilang massa memaksa aparat menembus barikade. Polisi yang hadir hanya mengeluarkan jawaban singkat, "Masih dalam penyelidikan." Jody mengepalkan tangan saat mendengar itu. Penyelidikan? Van itu korban, bukan angka statistik, desisnya pada rekan-rekan driver. Hari-hari berikutnya diliputi kabut duka. Rumah kontrakan yang biasanya ramai kini sepi. Bu Ratna sering menatap pintu, seolah menunggu putranya pulang kerja seperti biasa. Nisa menolak makan. Matanya sembab setiap kali mendengar suara motor melintas. Pak Ahmad berusaha tegar, namun setiap malam ia duduk di teras menatap langit, mencari jawaban yang tak datang. Di grup pesan driver ojek online, foto Afan dengan senyum lebar menjadi foto profil bersama. Doa dan kemarahan bercampur di setiap pesan. Kita harus tuntut keadilan. Jangan biarkan ini hilang begitu saja. Tapi aparat tetap bungkam. Berita di televisi hanya menyebut insiden tidak terduga saat pengamanan demo. Ketidakjelasan itu menambah luka, seolah nyawa Afan hanyalah catatan kaki dalam kerusuhan besar. Bagi keluarga setiap hari terasa seperti menunggu sesuatu, penjelasan, permintaan maaf atau sekadar pengakuan, namun yang datang hanya sunyi dan kenangan yang terus menghantui. Di malam ketiga setelah pemakaman, hujan turun pelan. Bu Ratna duduk di ruang tamu, memeluk jaket hijau milik Afan yang masih menyimpan aroma bensin dan keringatnya. Air matanya jatuh tanpa suara. Dalam kesunyian itu, angin berhembus dari jendela yang setengah terbuka, membawa bau tanah basah dan entah apa sejenak ia merasa seperti mendengar deru motor jauh di jalanan sepi, suara yang begitu akrab, seperti putranya baru saja pulang kerja. Pak Ahmad menoleh menatap istrinya.
Kau dengar, Ratna? Suaranya lirih Bu Ratna mengangguk pelan. Dada berdebar, mereka saling pandang. Seakan keduanya merasakan hal yang sama, bahwa kepergian Afan belum benar-benar mengakhiri segalanya, Itulah yang terus terngiang di benak Pak Ahmad ketika malam demi malam berlalu, seolah suara motor di kejauhan bukan sekadar ilusi. 2 minggu sejak pemakaman, rumah kecil keluarga itu menjadi ruang penuh kenangan dan bisikan samar yang sulit dijelaskan. Jakarta kembali menampakkan rutinitasnya, tetapi di sekitar gedung DPR MPR suasana tak benar-benar pulih. Kerumunan demonstran sudah lama bubar, barikade dibongkar, dan jalanan dibersihkan. Namun bagi para driver ojek online, lokasi tempat Afan meregang nyawa berubah menjadi titik yang dihindari. Gue nggak mau ambil orderan lewat sana lagi, ujar Rudy, salah satu rekan Jody. Suatu sore di warung kopi dekat stasiun, malam kemarin gue lewat dekat situ, tiba-tiba dengar suara motor ngebut kenceng banget bro. Pas nengok, jalan kosong, nggak ada siapa-siapa. Beberapa driver lain mengangguk setuju. Gue juga kayak ada yang ngebut terus ngegas. Padahal jalan sepi, bau bensin kecium tajam banget. Tambah yang lain, suaranya menurun setengah berbisik. Mereka semua tahu cerita itu merujuk pada tempat di mana Afan terakhir kali terlihat hidup. Jody menatap cangkir kopinya yang sudah dingin, matanya muram. Mungkin dia masih di sana, katanya pelan. Tak seorang pun menanggapi, tapi keheningan itu terasa sebagai bentuk persetujuan. Di pos jaga aparat dekat lokasi, laporan serupa mulai terdengar. Seorang petugas malam mengaku merasa ada yang memperhatikannya setiap kali patroli. Kadang dengar suara knalpot yang familiar, kayak suara motor lama pas nyari sumbernya. Sepih ceritanya kepada rekannya, sambil menahan dingin yang merambat di tengkuk. Sementara itu di rumah kontrakan keluarga Afan, mimpi aneh mulai menghantui malam pertama. Bu Ratna terbangun karena samar-samar mendengar suara mesin motor di luar jendela. Awalnya ia pikir hanya kebetulan. Tetapi bau bensin begitu kuat hingga membuatnya mual. Ketika ia mengintip keluar, jalanan gelap dan sepi, hanya lampu jalan yang berkelip-kelip. Malam berikutnya giliran Pak Ahmad yang terbangun. Ia mendengar suara yang sangat dikenalnya. Suara Afan memanggil lembut, "Pak, Pak." Sejenak ia terpaku, dadanya berdegup kencang. Ia melangkah ke ruang tamu. Namun yang ada hanya kesunyian dan jam dinding yang berdetak lambat. Nisa pun tak luput. Suatu malam ia bermimpi berada di boncengan motor kakaknya, melewati jalanan basah di bawah cahaya lampu kota. "Abang mau kemana?" tanyanya dalam mimpi. Afan hanya menoleh sambil tersenyum, namun matanya tampak kosong, seperti menatap jauh melewati dirinya. Saat terbangun, Nisa mendapati bajunya basah oleh keringat, dan dari arah jendela samar tercium bau bensin yang menusuk. Hari-hari berikutnya semakin ganjil. Kucing liar yang biasa berkeliaran di gang mendadak menghilang tiap malam. Seakan takut pada sesuatu. Beberapa tetangga mengaku mendengar suara deru motor yang mendekat, lalu hilang begitu saja. Rasanya kayak ada yang ngebut lewat gang, tapi nggak pernah kelihatan motornya, kata Bu Yaya, tetangga sebelah, dengan wajah pucat Jody, yang tak bisa menyingkirkan bayang-bayang sahabatnya, memutuskan untuk memeriksa lokasi kecelakaan sendiri. Suatu malam ia membawa helm dan menyalakan motor, melaju perlahan ke arah jalan di depan gedung DPR MPR. Udara terasa aneh, lebih dingin dari biasanya meski kota masih panas. Lampu jalan berkelip, menimbulkan bayangan panjang di aspal yang masih menyimpan bekas noda darah yang telah pudar. Ia berhenti di titik di mana Afan dulu terjatuh. Angin malam membawa aroma logam dan bensin yang samar. Saat menatap sekeliling, suara mesin motor mendadak terdengar jelas di telinganya. Deru yang khas, seperti motor tua milik Afan. Jody menoleh cepat, namun jalanan kosong. Tidak ada kendaraan, tidak ada orang. Hanya bayangan gedung dan lampu jalan yang seolah menatapnya. Bulu kuduknya meremang. Ia menyalakan motor dan tancap gas, meninggalkan tempat itu dengan jantung berdegup tak beraturan. Di belakangnya, ia merasa seolah ada mata yang mengikuti. Meski ia tahu ia sendirian di rumah, Jody duduk termangu. Mencoba menalar kejadian itu, ia mengetik pesan ke grup driver. "Gue barusan ke TKP. Bener, ada yang aneh, suara motornya kayak punya Afan." Balasan cepat berdatangan, sebagian memintanya jangan main-main. Sebagian lain mengaku mengalami hal serupa. Kabar tentang motor arwah menyebar ke warga sekitar. Anak-anak dilarang main di dekat lokasi malam hari. Pedagang kaki lima yang biasanya berjualan malam kini pulang lebih awal. Beberapa orang bahkan menaruh sesajen kecil di sudut jalan,
berharap bisa menenangkan arwah yang mungkin gelisah. Di kontrakan, Bu Ratna semakin sering terduduk di ruang tamu sambil memeluk jaket hijau Afan. Setiap kali deru motor Samar terdengar, matanya berkaca-kaca. "Van, kalau itu kamu, tenanglah nak," bisiknya. Meski bagian lain hatinya berharap putranya benar-benar pulang, Pak Ahmad berusaha menenangkan keluarganya. Namun ia sendiri tidak bisa mengabaikan firasat bahwa Afan masih mencoba menyampaikan sesuatu. Ia mulai mencatat setiap kejadian ganjil. Waktu ketika bau bensin muncul, jam ketika suara motor terdengar, mimpi yang dialami setiap anggota keluarga. Semua pola itu terasa seperti pesan yang menunggu untuk dipecahkan. Malam demi malam, kejadian semakin intens. Lampu rumah berkedip tanpa alasan. Pintu depan kadang berderit pelan meski terkunci. Nisa kembali bermimpi naik motor bersama Afan. Kali ini rutenya selalu berakhir di titik kecelakaan. "Abang jangan pergi," pintanya dalam mimpi. Namun Afan hanya menoleh sebentar, senyumnya suram. Sebelum hilang di balik kabut, Pak Ahmad akhirnya mendatangi ustaz setempat untuk meminta doa dan nasihat. Sang ustaz menatapnya dengan mata dalam, lalu berkata pelan, "Kadang arwah yang pergi mendadak masih punya urusan yang belum selesai. Doakan dia Pak Ahmad, bacakan Yasin setiap malam, jangan takut, tapi jangan juga mengabaikan tanda-tandanya." Nasihat itu memberi sedikit ketenangan, namun rasa gelisah tetap menggantung. Bagi keluarga dan sahabat, kehadiran Afan terasa nyata, bukan sekadar ingatan, melainkan sesuatu yang hidup di antara mereka. Jakarta terus bergerak, lampu-lampu kota tetap berpendar. Namun di satu sudut jalan tempat aspal pernah meminum darah Afan, malam selalu membawa deru mesin yang tak terlihat. Seolah Afan masih menapaki jalannya sendiri, mencari jawaban, atau mungkin menuntut sesuatu yang belum terbalaskan. Seolah Afan masih menapaki jalannya sendiri, mencari jawaban, atau mungkin menuntut sesuatu yang belum terbalaskan. Bayangan itu bukan sekadar firasat. Semakin hari, tanda-tandanya kian nyata, terutama di sekitar Senayan, tempat di mana hidupnya terenggut begitu tiba-tiba. Pada minggu ketiga setelah tragedi, malam-malam di sekitar kompleks DPR MPR terasa berbeda. Para aparat yang sebelumnya menjaga lokasi mulai bercerita pelan di antara mereka. Suara bisikan yang hanya mereka bagi saat pergantian shift. Udara di sekitar pagar besi itu, kata mereka, sering berubah mendadak dingin seperti diselimuti kabut, meski langit cerah. "Gua nggak bohong, bro," ujar salah satu petugas bernama Irwan kepada rekannya ketika mereka duduk di pos jaga. "Tadi pas patroli di sisi barat, gue dengar suara motor, deru knalpotnya kayak motor lama. Gue pikir ada yang ngebut tapi jalanan kosong. Lampu jalan nyala semua, gue periksa tiap sudut. Nggak ada siapapun," rekannya menelan ludah. "Merasakan bulu kuduk berdiri. Gue juga kemarin pas lewat pos timur, ada suara orang manggil lirih banget kayak, 'Pak,' gitu. Pas gue noleh, bayangan panjang kayak orang berdiri di tepi jalan. Gue sumpah lihat siluet jaket hijau." Cerita-cerita seperti itu beredar cepat di kalangan petugas, meski tak pernah resmi dilaporkan. Banyak yang akhirnya enggan berjaga sendirian. Ada pula kejadian-kejadian yang lebih jelas. Motor patroli yang mendadak mogok di titik tertentu meski bensin penuh, helm yang tergantung di dinding pos tiba-tiba jatuh sendiri, dan bahkan 2 petugas yang mengalami kecelakaan kecil, terpeleset tanpa sebab saat memeriksa area yang dulu menjadi TKP Afan. Di luar lingkaran aparat, Jody terus dihantui rasa bersalah. Ia masih ingat jelas perbincangan terakhir di warung kopi sore itu, kalau ada pesanan ke arah sana. "Gue pikir-pikir aja," kalimat Afan terngiang seperti belati. Andai saja ia lebih keras melarang, mungkin sahabatnya tidak akan menembus kerumunan malam itu. Suatu malam, dorongan yang tak ia pahami membawanya kembali ke lokasi kecelakaan. Jalanan Senayan lengang, hanya suara serangga dan hembusan angin yang terdengar. Lampu jalan memantul di genangan air tipis sisa hujan sore. Jody berhenti di titik yang selalu dibicarakan orang, tepat di mana darah Afan pernah menodai aspal. Ia mematikan mesin motor dan menatap sekeliling. Udara mendadak terasa dingin menusuk tulang. Dari kejauhan, samar-samar terdengar deru knalpot yang sangat dikenalnya. Nada berat motor tua milik Afan. Jantung Jody berdegup kencang. Ia memutar badan, matanya menelusuri bayangan pepohonan. Dan di sana di tepi jalan, berdiri sosok yang membuat darahnya membeku. Seorang pemuda mengenakan jaket hijau pudar, helm tergantung di tangan. Wajahnya samar, tertutup bayangan lampu jalan, namun bentuk tubuhnya tak asing. Sosok itu menatap tajam, mata seperti bara yang menyala redup Afan. Suara Jody nyaris tak terdengar.
Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap. Kilatan lampu jalan menyingkap wajah yang setengah teduh. Setengah luka, Jody melangkah 1 langkah maju. Namun udara di sekeliling mendadak bergetar, seperti ada denyut saat mata-mata Van. Gue. Sebelum kata-kata itu selesai, sosok itu lenyap, seolah terhisap oleh kabut malam. Deru motor yang tadi terdengar pun menghilang. Jalan kembali sepi. Hanya suara detak jantung Jody yang mengisi ruang. Ia berdiri kaku beberapa saat sebelum akhirnya menyalakan motor dengan tangan gemetar. Perjalanan pulang terasa panjang. Setiap lampu jalan yang ia lewati seolah mengikuti pandangan matanya. Setiap bayangan terasa bergerak keesokan harinya. Jody menceritakan kejadian itu kepada beberapa rekan driver di warung kopi. Wajah mereka memucat. "Gue nggak heran," kata Rudy akhirnya. "Lo cuma orang kesekian yang lihat." Ada petugas yang juga cerita hal sama, katanya. Arwah yang mati nggak wajar emang suka muncul di tempat terakhirnya. Di rumah kontrakan keluarga Avan, kejadian aneh juga semakin sering. Bu Ratna beberapa kali terbangun mendengar suara motor berhenti tepat di depan rumah. Ketika membuka pintu, jalanan kosong. Nisa bermimpi lagi. Kali ini lebih jelas. Avan berdiri di sisi jalan yang dipenuhi kabut, menatapnya dengan mata sendu namun penuh tekanan, seperti ingin mengatakan sesuatu yang tak terucap. Pak Ahmad yang awalnya menolak percaya, kini tak bisa lagi mengabaikan semua tanda. Ia mencatat jam-jam kejadian, mencocokkan dengan laporan Jody dan cerita warga. Polanya jelas, semua gangguan terjadi mendekati tengah malam, seolah Avan sengaja memilih waktu ketika dunia paling sunyi. Sementara itu di pos jaga Senayan, ketakutan kian terasa. Seorang petugas senior, Sersan Damar, menceritakan pengalaman yang membuatnya gemetar. "Gue lagi cek area barat, tiba-tiba lihat bayangan di ujung jalan. Dia berdiri di bawah lampu, jaketnya sama persis kayak yang dipakai korban malam itu. Gue panggil, nggak nyaut, pas gue maju, hilang gitu aja. Tapi gue yakin mata itu, mata orang yang minta keadilan." Cerita Damar menyebar seperti api. Banyak petugas yang mulai mencari alasan agar tidak berjaga di area itu. Beberapa bahkan mengaku mengalami mimpi buruk. Wajah Avan muncul di antara kerumunan demonstran, menatap mereka tanpa suara. Rasa bersalah pun mulai merayap. Mereka yang berada di lokasi malam kejadian, terutama sopir barakuda, dilaporkan sering gelisah. Seorang rekan menyebut pengemudi itu kini kerap terbangun dengan keringat dingin, mendengar deru motor di telinganya meski sedang berada jauh dari Jakarta. Bagi Jody, penampakan malam itu menancapkan keyakinan Avan belum tenang. Bukan hanya sekadar cerita arwah gentayangan, ada pesan yang hendak disampaikan. Mungkin tentang ketidakadilan, mungkin tentang kebenaran yang ditutup-tutupi. Malam-malam berikutnya, Senayan tetap diselimuti bayangan. Lampu-lampu jalan seolah redup lebih awal. Angin malam membawa aroma bensin yang tak pernah benar-benar hilang. Setiap petugas yang berjaga merasakan tekanan tak terlihat, seperti mata yang terus mengawasi. Dan di antara semua yang pernah melihat sosok itu, tatapan tajam Avan meninggalkan jejak paling dalam. Bukan hanya rasa takut, tapi juga rasa bersalah yang menyesakan. Seolah setiap orang yang berada di tempat kejadian malam itu tak bisa lagi lari dari dosa yang menuntut balas. Pagi itu, setelah malam yang nyaris tanpa tidur, Jody memutuskan bahwa ia tak bisa lagi hanya menunggu tanda-tanda. Rasa bersalah dan ketakutan bercampur menjadi keberanian. Ia teringat pada Ustaz Rashid, tokoh yang sering diminta warga memimpin doa ketika ada kejadian gaib. Ustaz itu dikenal berhati tenang, pandangannya jernih, dan tak mudah menghakimi. Jody pun mendatangi rumah sederhana sang Ustaz di bilangan Rawabelong. "Assalamualaikum Ustaz," sapa Jody dengan suara yang nyaris bergetar. Rashid, pria paruh baya dengan sorot mata lembut, mempersilakan masuk. Di dalam rumah yang dipenuhi aroma kayu gaharu, Jody menceritakan semuanya. Dari malam kecelakaan hingga penampakan di Senayan, Ustaz itu mendengarkan tanpa menyela, hanya sesekali mengangguk. Jemari memutar tasbih kayu. "Anak itu meninggal tidak wajar," ucap Rashid akhirnya. Suaranya pelan tapi tegas. Arwah yang pergi dengan cara seperti itu sering meninggalkan jejak, bukan karena ingin menakut-nakuti, tapi karena ada sesuatu yang belum selesai. Kita perlu mendoakannya, tapi juga mencari kebenaran yang tertutup. Kata-kata itu menjadi pemicu. Jody teringat pada seorang kenalan lama, Sinta, aktivis HAM yang pernah menolong komunitas ojek online saat ada sengketa lahan parkir. Ia menelpon Sinta, menjelaskan kejadian tragis dan tanda-tanda gaib yang muncul.
Sinta yang dikenal berani menantang aparat justru terdiam lama di ujung telepon. "Jod, kita nggak bisa diam," jawabnya akhirnya. "Kalau memang ada bukti, kita harus temukan." Banyak kejadian kayak gini ditutup-tutupi. Aku kenal beberapa mahasiswa yang malam itu sempat merekam suasana demo. Mungkin ada rekaman yang bisa bantu. Malam itu juga, Sinta mengatur pertemuan di sebuah kafe kecil yang buka hingga larut. 3 mahasiswa hadir membawa laptop. Mereka menunjukkan potongan video amatir yang mereka ambil secara sembunyi-sembunyi. Layar laptop memantulkan cahaya redup, memperlihatkan lautan massa di depan gedung DPR MPR. Di tengah sorak-sorai, sebuah kendaraan barakuda melaju kencang. Tanpa sirin, tanpa peringatan, kamera bergetar hebat, namun cukup jelas menampilkan siluet seorang pengendara ojek yang terlempar ke pinggir jalan. Itu Afan, jaket hijau pudar itu tak salah lagi. Jody menahan napas, jemari mengepal. Ya Allah. Jadi benar dia, mereka nggak kasih peringatan apa-apa. Sinta menatap layar dengan mata berkilat. Ini bukti kuat. Kita bisa pakai untuk menuntut kejelasan. Tapi kita juga harus hati-hati. Banyak yang nggak mau kebenaran ini muncul. Ustaz Rashid yang ikut menonton menutup mata sejenak. Seakan berdoa kebenaran harus diungkap. Tapi saya merasa arwah anak itu masih resah. Kita perlu mengadakan doa bersama di lokasi agar jiwanya mendapat ketenangan. Namun kalian harus siap. Kadang saat kita mendekati kebenaran, gangguan bisa jadi lebih kuat. Malam berikutnya, mereka bertiga, Jody, Sinta, dan Ustaz Rashid, datang ke titik kecelakaan. Beberapa driver ojek online lain yang mengenal Afan juga ikut. Mereka membawa tikar, air mineral, dan dupa kecil. Langit tampak aneh. Awan bergerak cepat meski ramalan cuaca menyebut malam itu akan cerah. Ketika doa mulai dilantunkan, udara berubah. Angin yang awalnya sepoi-sepoi mendadak menjadi hembusan tajam. Lampu jalan di sekitar mereka meredup. Sebagian berkelip seperti kehabisan daya. Jody merasakan bulu kuduknya berdiri. Namun ia tetap duduk bersila, mengikuti bacaan doa yang dipimpin Ustaz Rashid. Lalu terdengar suara itu deru knalpot jauh di ujung jalan. Semua menoleh serempak, jalan kosong. Tak ada satupun kendaraan. Suara itu semakin dekat, bergaung di aspal. Berputar mengelilingi mereka seperti badai tak kasat mata. Dupa yang dibakar bergoyang hebat. Apinya menari liar. Pohon-pohon trembesi di pinggir jalan bergetar seolah diterpa angin kencang. Padahal tidak ada hembusan di udara terbuka itu. Seseorang di antara mereka terpekik pelan, lalu menutup mulutnya sendiri. Ustaz Rashid tetap memimpin doa. Suaranya lantang meski guncangan semakin kuat. Ya Allah, lapangkan jalan bagi hamba-Mu Afan. Beri dia ketenangan, bukakan kebenaran bagi kami yang hidup. Saat nama Afan disebut, dentuman keras seperti ledakan knalpot menggema. Tanah di bawah mereka bergetar halus. Cukup untuk membuat botol-botol air mineral terguling. Lampu jalan di ujung utara padam seketika, meninggalkan hanya sinar pucat bulan. Jody menoleh cepat dan di bawah sinar bulan itu ia melihat sosok yang tak asing. Afan berdiri di tengah jalan, menatap mereka dengan mata redup, wajahnya setengah bayangan. Jaket hijaunya berkibar seolah tertiup angin yang hanya ia rasakan. "Afan," bisik Jody, suaranya pecah. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap, lalu perlahan mengangkat tangan, menunjuk ke arah gedung DPR MPR yang berdiri megah di kejauhan. Sebelum wujudnya memudar seperti kabut yang larut, hening panjang menyelimuti rombongan. Sinta menatap gedung yang ditunjuk, wajahnya pucat namun matanya menyala. Dia ingin kita ke sana. Dia ingin keadilan ditegakkan. Ustaz Rashid menutup tasbihnya dengan gerakan lambat. Gangguan ini bukan sekadar amarah arwah. Ini pesan. Ada kebenaran di sana yang harus kalian bongkar. Deru knalpot kembali terdengar. Kali ini menjauh, seperti suara perpisahan sementara. Angin reda. Lampu jalan kembali menyala satu persatu. Tapi getaran di dada Jody tak juga hilang. Ia tahu, apapun yang dimulai malam ini belum selesai. Bahkan justru baru bermula. Sinta menatap Jody. Nada suaranya mantap meski tubuhnya masih gemetar. Kita punya bukti, kita juga punya pesan. Sekarang pilihan kita, diam dan membiarkan Afan gentayangan, atau bergerak dan menuntut keadilan. Jody mengangguk, tekad perlahan mengeras di balik rasa takut. Sosok Afan yang menunjuk gedung DPR MPR terpatri jelas di benaknya. Ia sadar, jejak yang tertinggal bukan hanya bayangan gaib, tetapi panggilan untuk mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan. Di markas besar pasukan Brimob yang malam itu bertugas, suasana yang biasanya keras dan penuh tawa lelaki tiba-tiba berubah muram. Selama beberapa malam berturut-turut,
Para anggota yang ikut mengawal demo merasakan keganjilan serupa. Lampu-lampu di asrama mendadak mati meski generator tak pernah bermasalah. Suara deru motor menggeram panjang di koridor, seolah melintas tepat di depan kamar-kamar mereka. Padahal halaman markas tertutup rapat dan tak ada kendaraan yang lewat. Gue dengar sendiri semalam. Bisik seorang anggota muda kepada kawannya sambil melirik ke arah pos jaga. Kayak motor tua, knalpotnya berat, padahal gue lagi di lantai 2. Pas gue intip jendela kosong bro kosong, kawannya hanya mengangguk kaku. Bukan cuma lo, hampir semua orang di shift malam ngedenger. Ada yang bilang lihat bayangan jaket hijau di tangga darurat kayak yang mati itu si driver ojek. Kisah aneh itu akhirnya menembus telinga para perwira. Beberapa mencoba menertawakannya, tapi raut wajah mereka sendiri tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Sersan Damar, yang dulu menjaga pos di Senayan dan sempat melihat bayangan Afan, kini setiap malam terbangun dengan napas terengah, mendengar suara seseorang berbisik lirih memanggil namanya. Di sisi lain, sopir Barakuda, yang malam itu mengendarai kendaraan maut, mengalami mimpi yang lebih mengerikan. Setiap kali terlelap, ia mendapati dirinya kembali di Jalan Senayan. Lampu sorot kendaraan menembus kerumunan. Namun kali ini tidak ada teriakan massa. Hanya seorang pemuda dengan jaket hijau pudar yang berdiri tepat di tengah jalan, menatapnya dengan mata merah menyala. Dalam mimpi itu, pedal gasnya seolah menekan sendiri. Ia mencoba menginjak rem, tapi remnya lenyap. Detik berikutnya, dentuman keras cahaya putih, lalu suara knalpot yang meraung di telinganya. Ia terbangun dengan keringat dingin. Jantung seolah hendak meledak. Malam-malam berikutnya mimpi itu semakin nyata. Suara motor tidak hanya hadir di tidurnya. Ia mendengar deru itu di markas, di jalan pulang, bahkan ketika mandi. Kadang tercium bau bensin menyengat dari balik pintu kamar meski tak ada apapun di luar. Tubuhnya melemah, nafsu makan hilang. Kulitnya pucat seakan darah tersedot entah kemana. Rekan-rekan yang mencoba menenangkannya justru ikut ketularan kegelisahan. Merasa seolah diawasi mata tak terlihat. Akhirnya pria itu jatuh sakit. Demam tinggi tak kunjung turun. Mulutnya mengigau tak henti. Afan, jangan, maaf. Remnya. Kalimat itu diulang-ulang, membuat siapapun yang mendengar merinding. Dokter markas kebingungan. Hasil pemeriksaan menunjukkan tubuhnya normal. Tak ada infeksi atau penyakit jelas, namun setiap kali tertidur, ia kembali menjerit dan menyebut nama yang sama, Afan, hingga suaranya serak. Desas-desus merebak cepat. Para anggota yang malam itu berada di lapangan Senayan mulai menghubungkan titik-titik. Beberapa mengaku sempat memperingatkan sopir Barakuda agar menyalakan sirene. Namun perintah atasan justru berbeda. Jangan bunyikan. Kita harus bubarkan massa cepat. Mereka mulai menyadari ada kelalaian fatal. Bukan sekadar kecelakaan. Di sebuah ruangan tertutup di markas, beberapa perwira senior mengadakan rapat darurat. Kapten yang memimpin operasi malam tragedi itu menatap dokumen di tangannya dengan rahang mengeras. Laporan internal menunjukkan bahwa perintah berhenti seharusnya sudah diberikan lewat radio sebelum Barakuda melaju ke arah jalan kecil tempat Afan melintas. Namun rekaman komunikasi mendadak hilang dari arsip. Ini jelas ada yang sengaja menutupinya. Kumam seorang letnan dengan wajah tegang. Rekaman radio nggak mungkin hilang begitu aja. Ada yang hapus. Kapten itu mengusap wajahnya. Kalau bocor ke media kita habis, tapi kejadian-kejadian di asrama ini, gue nggak bisa jelasin. Orang-orang ketakutan. Bahkan anak-anak baru udah dengar suara motor tiap malam. Suara motor. Kata-kata itu seakan menjadi mantra yang menghantui semua orang di ruangan itu. Tepat ketika rapat semakin panas, lampu markas mendadak padam. Generator cadangan biasanya menyala otomatis, tetapi kali ini tidak. Gelap total menelan ruangan, lalu dari koridor panjang di luar, terdengar suara deru knalpot yang begitu jelas. Bukan sekadar dengungan jauh tetapi raungan yang menggetarkan dinding. Beberapa perwira yang biasanya tak gentar menghadapi kerusuhan kini saling pandang. Wajah mereka pucat, suara itu semakin dekat, seperti motor yang melaju kencang ke arah mereka. Siapa yang nyalain motor di dalam kompleks? Seru seseorang, suaranya pecah. Tidak ada jawaban, hanya deru yang semakin keras, lalu berhenti mendadak tepat di depan pintu ruang rapat. Hening, ketegangan mencapai puncak ketika pegangan pintu bergetar pelan, seolah ada yang menyentuhnya dari luar. Salah satu letnan memberanikan diri membuka pintu, koridor kosong. Namun bau bensin begitu pekat, menusuk hidung hingga membuat mata perih. Lampu menyala kembali seketika.
memantulkan wajah-wajah pucat dan keringat dingin di dahi mereka. Tidak ada penjelasan, tidak ada logika yang bisa mematahkan apa yang baru saja mereka alami. Sementara itu di luar markas, Jody dan Sinta terus bergerak. Video amatir yang mereka dapatkan kini disimpan di beberapa perangkat cadangan. Sinta menyiapkan rencana untuk merilisnya ke publik lewat jalur media independen. Sementara Jody tak henti berdoa agar arwah sahabatnya mendapat keadilan. Namun tanpa mereka sadari, amarah Afan sudah terlanjur menyala, menembus batas antara dunia hidup dan mati. Bukan hanya menuntut kebenaran, tapi menuntut agar mereka yang bertanggung jawab merasakan ketakutan yang setimpal. Di malam berikutnya, sopir Barakuda kembali mengigau lebih keras. Kali ini bukan hanya nama Afan yang keluar dari mulutnya, tetapi kalimat yang membuat darah siapapun yang mendengarnya membeku. Aku lihat dia di depan kaca spion. Matanya merah. Dia bilang, "Aku akan datang." Suara deru motor bergema lagi di luar jendela panjang dan menggema, seolah seluruh kompleks markas berubah menjadi jalanan Senayan di malam tragedi. Tidak ada yang bisa tidur. Tidak ada yang bisa berpura-pura bahwa semua ini hanya kebetulan. Amarah yang dulu tersembunyi kini membara, melintasi dunia nyata dan dunia arwah, menuntut balasan yang tak bisa dihentikan dengan senjata. Kekuasaan atau kebohongan apapun malam itu, semua orang yang pernah menutup mata terhadap kematian Afan tahu satu hal pasti, tidak ada jalan kembali. Pak Ahmad duduk diam di ruang tamu rumah kontrakan sederhana itu, menatap dinding yang memantulkan bayangan lampu minyak. Wajahnya tampak jauh lebih tua daripada usianya, keriput semakin dalam, matanya sembab. Di depannya, Bu Ratna menggenggam tasbih dengan jemari bergetar halus. Malam itu, keduanya sudah sepakat. Apapun yang terjadi, mereka akan mengadakan tahlilan besar di lokasi kecelakaan. Afan harus kita doakan di tempat dia terakhir kali bernafas. Suara Bu Ratna lirih, nyaris tenggelam di antara detak jam dinding. Biar arwahnya tenang, biar dia tidak perlu lagi menderita. Pak Ahmad mengangguk pelan. Di sudut ruangan, Nisa menatap mereka dengan mata yang telah terlalu sering basah. Gadis kecil itu memeluk foto kakaknya. Bibirnya gemetar. "Kak Afan, dia pasti dengar doa kita ya Pak?" Tanyanya dengan harapan rapuh. Pak Ahmad menelan ludah. "Iya nak, dia dengar. Kita akan pastikan dia pulang dengan tenang." Jody tiba tepat setelah azan maghrib. Wajahnya lelah, namun matanya menyimpan tekad. Ia membawa kabar bahwa Ustaz Rashid sudah menyiapkan segala sesuatu. Dari perlengkapan doa hingga izin keramaian, beberapa driver ojek online yang mengenal Afan juga berkomitmen hadir. Begitu pula Sinta dan rekan-rekan aktivis HAM. Tahlilan malam itu bukan hanya ritual agama. Itu adalah pernyataan bahwa kebenaran tidak boleh dibungkam. Menjelang pukul 9 malam, rombongan mulai berkumpul di Jalan Senayan yang pernah menjadi saksi bisu tragedi. Lampu-lampu jalan memancar lembut, namun udara membawa hawa yang tak biasa, dingin yang menggigit tulang. Seperti kabut yang enggan beranjak, di tengah lingkaran sebuah karpet panjang digelar. Lilin-lilin kecil dipasang untuk menandai batas doa. Ustaz Rashid berdiri di depan, suaranya tenang namun mantap. "Malam ini kita berkumpul bukan hanya untuk mengenang, tetapi juga untuk melepaskan. Kita berdoa agar arwah Afan diterima di sisi Allah, dan agar semua yang hadir mendapat keberanian menegakkan kebenaran. Kita juga memohon agar tidak ada lagi dendam yang tertinggal." Doa pun dimulai. Lantunan ayat-ayat suci mengalun, bergema di antara gedung-gedung tinggi yang seolah ikut menunduk. Suara jamaah yang bersahut-sahutan memecah kesunyian malam. Jody menundukkan kepala, air mata mengalir tanpa ia sadari. Ia mengingat setiap tawa Afan, setiap percakapan di warung kopi, dan janji kecil untuk menabung membeli motor baru. Janji yang tak akan pernah terwujud. Semakin lama doa berlangsung, suasana aneh perlahan mereda. Udara dingin yang sejak awal menusuk kini mulai hangat, seperti hembusan napas lembut. Warga yang tadinya gelisah merasakan ketenangan merayap di dada mereka. Bahkan lampu jalan yang sempat redup kini menyala lebih terang, seolah menegaskan kehadiran yang tak terlihat. Namun di sela-sela ketenangan itu, aroma bensin tiba-tiba menyeruak, tipis nyaris tak terdeteksi, namun cukup membuat beberapa orang saling pandang. Jody menahan napas, hatinya berdebar. Ia tahu tanda itu. Semua yang hadir pun merasakan hal yang sama. Afan ada di sini. Ustaz Rashid tidak menghentikan doa. Justru suaranya semakin lantang, memanggil nama Afan dengan lembut. "Ya Allah, ampuni hamba-Mu Afan, lapangkan jalannya, terimalah segala amal baiknya."
Jadikan ia tenang di sisimu. Pada saat itulah, sebagian orang melihat sesuatu di ujung jalan. Di bawah sinar lampu yang kekuningan, sebuah siluet perlahan muncul. Sosok pemuda dengan jaket hijau pudar, berdiri tegak namun tenang, wajahnya samar, setengah cahaya setengah bayangan. Tetapi tidak lagi menatap dengan amarah. Jody menahan napas, matanya panas. Dia yakin itu Afan. Dan kali ini, sorot mata sahabatnya lembut. Seolah berterima kasih, Bu Ratna terisak pelan. Tangannya menggenggam tasbih semakin erat. Afan, bisiknya, meski suaranya tak akan mungkin mencapai sosok itu. Pak Ahmad menatap, air mata mengalir tanpa ia cegah. Dalam hati ia berkata, "Nak, kami memaafkan. Kami serahkan semua pada Tuhan. Pulanglah dengan tenang." Siluet itu berdiri beberapa detik, kemudian perlahan menunduk, seperti memberi salam terakhir. Lalu, seiring ayat-ayat doa terakhir diucapkan, wujudnya memudar, larut bersama aroma bensin yang kini semakin tipis hingga lenyap sama sekali. Keheningan menyelimuti rombongan. Hanya terdengar isak tertahan dan suara daun trembesi yang bergesekan lembut. Tak ada lagi deru knalpot. Tak ada bayangan yang menyergap. Hanya kedamaian yang meresap pelan ke dalam hati setiap orang. Ustaz Rashid menutup doa dengan suara mantap. Semoga Allah menerima arwah Afan dengan rahmatnya, dan semoga kita semua diberi kekuatan untuk menegakkan kebenaran tanpa dendam. Sinta menatap Jody. Mata mereka saling bertemu, sama-sama basah. Dia sudah tenang, ucap Sinta lirih. Sekarang tugas kita menuntut keadilan untuknya. Jody mengangguk. Ia merasakan kelegaan yang sulit dijelaskan, seolah beban berat yang menekan dada akhirnya terangkat. Dalam hati ia berjanji, tak akan berhenti sampai kebenaran terungkap. Meski arwah Afan kini telah pulang, rombongan mulai berkemas, lilin-lilin ditiup perlahan, meninggalkan lingkaran cahaya kecil yang padam satu persatu. Jalan Senayan kembali sunyi, hanya cahaya lampu kota yang menyala di kejauhan. Namun kali ini sunyi itu bukan lagi menakutkan. Ketika semua orang mulai meninggalkan lokasi, Jody menoleh sekali lagi. Hanya aspal hitam dan sisa karpet doa yang tersisa. Tetapi ia merasakan kehadiran sahabatnya yang kini damai. Tidak ada lagi aroma bensin. Tidak ada lagi hawa dingin yang menggigit. Hanya ketenangan di dalam hati. Jody berbisik pelan, "Selamat jalan, Van, istirahatlah. Kami akan jaga cerita ini." Langkahnya mantap menyusul rombongan yang mulai menjauh. Sementara langit Jakarta tampak lebih jernih dari malam-malam sebelumnya, seolah turut mengamini doa dan pengampunan yang telah terucap. Langkah Jody mantap menyusul rombongan yang mulai menjauh. Sementara langit Jakarta tampak lebih jernih dari malam-malam sebelumnya, seolah turut mengamini doa dan pengampunan yang telah terucap. Malam itu meninggalkan kesan yang sulit dilupakan. Bukan hanya karena kehadiran yang tak terlihat, tetapi juga karena perasaan damai yang merayap perlahan ke dalam dada semua orang yang hadir. Beberapa hari setelah tahlilan, Jalan Senayan kembali menjadi rute lalu lintas biasa. Motor dan mobil melintas tanpa jeda. Seakan tragedi yang menelan nyawa Afan hanyalah catatan kecil di riuhnya ibu kota. Namun bagi mereka yang pernah berdiri di sana, setiap deru knalpot dan lampu jalan kuning pucat menyimpan gema yang tidak bisa dihapus. Jody sering kembali ke tempat itu sendirian. Ia berdiri di trotoar yang pernah dipenuhi lilin dan doa, menatap aspal yang kini hanya menampilkan pantulan lampu kendaraan. Tidak ada lagi aroma bensin. Tidak ada hawa dingin yang merayap di kulitnya. Tetapi ada sesuatu yang tetap tinggal. Kesadaran bahwa keadilan bukan sekadar kata, melainkan perjuangan panjang. Ia mengingat kembali siluet samar sahabatnya yang tersenyum sebelum lenyap. Senyum itu bukan hanya tanda perpisahan, melainkan pesan, jangan berhenti. Sejak malam tahlilan, Jody semakin mantap menapaki jalur hukum. Bersama Sinta dan rekan-rekan aktivis HAM, ia menyusun kronologi, mengumpulkan saksi, dan menyiapkan laporan resmi. Prosesnya tidak mudah, berkas demi berkas sempat ditolak dengan alasan teknis. Ada intimidasi halus, telepon tanpa suara di malam hari, dan beberapa aparat yang pura-pura lupa detail kejadian. Namun Jody tak gentar. Setiap kali rasa lelah datang, ia menutup mata dan mendengar deru motor Afan. Bukan lagi suara menakutkan, melainkan semangat yang mendorongnya untuk tetap maju. Sementara itu, keluarga Afan perlahan menemukan ritme hidup baru. Pak Ahmad kembali bekerja di bengkel kecil milik kerabatnya. Meski gerakan tangannya tidak secepat dulu, Bu Ratna mulai aktif menghadiri pengajian di kampung. Matanya masih basah ketika nama Afan disebut, namun senyum kecil kini sering muncul di wajahnya. Nisa, yang paling sulit melepaskan, menyalurkan rindunya dengan menulis. Setiap sore ia menulis surat-surat kecil untuk kakaknya.
menaruhnya di bawah bantal. Yakin bahwa entah bagaimana, Afan akan membaca. Dia sudah tenang, Nis, kata Bu Ratna suatu malam, menemukan tumpukan kertas itu. Iya, Bu, jawab Nisa, menatap langit-langit, tapi aku mau dia tahu. Kita di sini juga tenang sekarang. Ketenangan itu bukan berarti lupa. Di setiap doa nama Afan tetap disebut. Di setiap percakapan keluarga, kisahnya hadir seperti cahaya kecil yang menghangatkan. Kematian yang tragis itu mengikat mereka lebih erat, menegaskan bahwa cinta keluarga tak berhenti pada batas napas. Di sisi lain, gaung tragedi Senayan mulai mengguncang ranah publik. Berita investigasi independen yang dibantu Sinta menyoroti kelalaian aparat malam kejadian. Rekaman amatir yang dulu dianggap kabur kini dianalisis ulang, memperlihatkan jelas bagaimana kendaraan taktis melaju tanpa peringatan. Tekanan publik meningkat, memaksa pihak berwenang membuka kembali penyelidikan. Ketika panggilan sidang pertama akhirnya datang, Jody berdiri di depan pintu rumah Afan membawa kabar itu. Pak Ahmad menatapnya lama, kemudian menepuk bahunya. Terima kasih sudah memperjuangkan ini. Afan pasti bangga punya sahabat seperti kamu. Jody hanya mengangguk, menahan emosi. Ini untuk kita semua, Pak. Biar tak ada lagi Afan lain di jalanan kota ini. Sidang demi sidang berlangsung. Beberapa anggota tim pengemudi kendaraan taktis akhirnya mengakui ada prosedur yang diabaikan, ada perintah tergesa, komunikasi yang kacau, dan upaya menutupinya setelah kejadian. Meski proses hukum masih panjang, pengakuan itu menjadi awal penting bagi Jody. Itu bukan balas dendam. Itu adalah keadilan yang setidaknya memberi makna bagi kehilangan. Di malam hari setelah sidang pertama, Jody kembali ke Jalan Senayan. Ia menyalakan rokok, menatap lampu kota yang berkilau seperti bintang jatuh. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi bayangan menakutkan di sudut mata. Hanya ingatan yang kini menjadi bagian dari dirinya. Ia menutup mata, membiarkan suara lalu lintas menjadi latar. Dalam heningnya, ia seperti mendengar suara Afan. Tawa kecil, sapaan singkat, dan deru motor yang pernah mereka pacu bersama. Bukan ilusi, bukan teror, hanya kenangan yang abadi. Gue udah lakuin, Van, bisik Jody ke udara malam. Lo bisa tenang. Angin malam berhembus lembut membawa aroma hujan yang baru saja reda. Daun-daun trembesi bergesekan pelan seakan menjawab. Jakarta terus bergerak, lampu-lampu gedung menyala, kendaraan berderu, dan kehidupan melanjutkan ritmenya. Namun di hati mereka yang pernah berdiri di bawah langit, Senayan malam itu, tragedi Afan menjadi penanda. Tentang ketidakadilan yang tak boleh dibiarkan, tentang keberanian untuk bersuara, dan tentang cinta keluarga yang tak lekang dimakan waktu. Jody pulang menjelang tengah malam. Di rumah kontrakan, ia menatap foto lama. Dirinya dan Afan tertawa lepas. Helm di tangan, mata menatap masa depan yang kala itu terasa tak terbatas. Foto itu kini bukan hanya kenangan, melainkan kompas yang menuntunnya untuk tetap jujur pada janji. Menjaga cerita, menuntut kebenaran, dan mencintai sahabatnya tanpa akhir. Sementara jam dinding berdetak tenang, ia menulis satu kalimat di buku. Catatan yang selalu ia bawa sejak tragedi itu. Tak ada deru motor malam ini, hanya senyap di jalanan. Dan doa yang terus mengalir. Ia menutup buku itu dengan mantap, menatap langit-langit yang gelap. Di balik senyap ia merasakan kehadiran yang tidak menakutkan. Hanya hangat, seperti sahabat lama yang duduk di sampingnya. Di luar Jakarta tetap ramai, tapi bagi Jody, malam itu berbeda. Sebuah penutup sekaligus awal dari hidup yang harus terus berjalan, dengan kenangan yang akan selamanya hidup di setiap langkahnya.